Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Setelah merumuskan sebuah rencana, Huo Yuhao perlahan-lahan masuk ke meditasi dan terus menyerap esensi es misterius ke dalam tubuhnya. Dia merasa seolah-olah kultivasinya meningkat dengan pesat. Dia setidaknya adalah peringkat 77 sekarang. Itu juga berarti bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat secara signifikan. Dia telah menemukan imbalan yang besar. Pagi berikutnya, Huo Yuhao memasuki demi-plan spektralnya dan memberi makan ketiga beruang itu. Setelah itu dia pergi ke arah istana kekaisaran. Saat dia berjalan, dia memperhatikan semua obrolan di sekitarnya. Banyak orang mendiskusikan ledakan yang datang dari istana. Bahkan dikabarkan bahwa perimeter istana berada di luar batas sekarang. Huo Yuhao terus berjalan ke arah istana dan kembali setelah mengitarinya sekarang. Huo Yuhao terus berjalan ke arah istana dan kembali setelah mengitarinya sekali. Dia menemukan bahwa orang yang bertanggung jawab atas kota Tiando dari Kekaisaran Ryu masih sangat rasional. Dia tidak menutup seluruh kota karena apa yang terjadi tadi malam. Satu-satunya daerah yang dibatasi adalah jalan yang dia lewati kemarin, di mana bagian dari tembok istana telah hancur berantakan dan sedang diperbaiki sekarang. Terlepas dari itu, semua yang ada di istana tampak baik-baik saja. Setidaknya dari luar, dia tidak mengsurvei bagian dalam istana menggunakan kekuatan spiritualnya. Dia sudah melepaskan kekuatan spiritual terbesarnya tadi malam. Tidak mungkin musuh tidak waspada. Setiap penghalang spiritual atau alat jiwa yang serupa pasti akan digunakan sekarang. Jika dia melakukan deteksi spiritual, dia akan mengirim dirinya sendiri langsung ke dalam perangkap. Meskipun Huo Yuhao tidak benar-benar percaya bahwa Kekaisaran Ryu punya cara untuk menemukannya, ia tidak akan mengambil resiko itu. Setelah kembali ke hotel, Huo Yuhao memanggil Raja Beruang Es dari demi-plan spektralnya. Mengingat kemampuan individunya, dia tidak terlalu mengesankan di kota Tiando. Namun itu berbeda jika dia mendapatkan bantuan dari bayi kecil. Selanjutnya dia punya beberapa rencana lain. Kakek, tempat apa ini? Sangat menyenangkan. Kerangka itu sangat menarik. Kenapa mereka melarikan diri dariku? Bayi kecil bertanya dengan penuh semangat. Huo Yuhao dan menetapkan batasan apapun untuknya di demi-plan spektralnya. Dia mengizinkannya membawa mau besar dan mau kecil untuk bermain. Ketika Yilai Kese menciptakan demi-plan ini, ia telah membuatnya sehingga hantu-hantu di demi-plan dapat berevolusi. Bahkan Huo Yuhao tidak tahu dari mana mereka mendapatkan energi itu. Menurut ingatan yang ditinggalkan Yilai Kese, itu harus memiliki asal-usul dalam kekuatan spasial. Adapun bagaimana Yilai Kese berhasil melakukan itu, Huo Yuhao tidak tahu sama sekali. Tampaknya itu adalah kekuatan dari dunia lain. Kecuali kultivasinya dapat mencapai atau menyamai Yilai Kese, tidak mungkin Yuhao bisa menemukan petunjuk. Huo Yuhao berkata, ini adalah sebuah demi-plan yang ditinggalkan salah seorang guruku untukku. Ini adalah dimensi paralel dari dunia kita dan hanya aku yang bisa membukanya. Karena kamu suka di sini, aku akan membiarkanmu masuk beberapa kali lagi di masa depan. Namun kita memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Sekarang kamu harus mengikuti rencanaku. Huo Yuhao menceritakan rencananya kepada Raja Beruang Es. Dia tahu bahwa Raja Beruang Es agak berpikir sederhana dan tidak akan bisa mengingat rencana yang terlalu rumit. Jadi dia mencoba menyederhanakan misi yang dia berikan kepada Raja Beruang Es. Adapun hal-hal yang rumit, dia meninggalkannya untuk dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan rencana itu, Huo Yuhao dan Raja Beruang Es tetap di hotel untuk beristirahat. 2 hari kemudian, jalan-jalan di kota Tiando masih sangat ramai. Huo Yuhao perlahan berjalan di antara kerumunan. Setelah 2 hari observasi, situasi di istana sudah tenang. Tembok istana yang rusak sudah diperbaiki. Adapun apa yang terjadi di istana, dia tidak berhasil menemukan sesuatu melalui deteksi spiritualnya.
Hari ini adalah hari ia akan benar-benar mengambil tindakan. Istana kekaisaran sudah terlihat di kejauhan. Wu Yuhao berjalan ke arahnya secara alami, menemukan tempat duduk di sebuah restoran kecil tidak jauh dari istana. Dia memesan beberapa hidangan dan duduk di sana sendirian, makan sendirian. Pada saat inilah sosok diam-diam datang keluar tembok istana. Cahaya di sekitar tubuhnya terdistorsi, seolah-olah benar-benar berasimilasi dengan udara. Beberapa gumpalan udara nyaris tidak bisa terlihat distorsi di bawah cahaya redup. Jika dia mengungkapkan dirinya sekarang, semua orang yang pernah melihatnya akan terkejut. Ini karena dia juga Wu Yuhao. Wu Yuhao berjalan perlahan, jari-jari kakinya di tanah. Dia melompat ke atas tembok istana. Dia diam-diam melepaskan deteksi spiritualnya ke bagian dalam istana. Memang seperti yang dia duga, instalasi pertahanan di istana tidak berbeda dari sebelumnya lagi pula. Itu cukup tidak realistis untuk menginstal lebih banyak detektor osilasi dan termal. Istana ini sangat besar, bagaimana mungkin mereka bisa menemukan lebih banyak alat jiwa pengintai spiritual dalam waktu sesingkat ini? Wu Yuhao menemukan tempat yang tidak ditutupi oleh detektor osilasi, mengeksploitasinya untuk menyelinap ke istana. Dia dengan cepat pindah ke dalam istana. Jumlah penjaga yang berpatroli juga tidak bertambah. Mungkin Kekaisaran Ryu berpikir bahwa prajurit biasa tidak memiliki efek pada seorang Feng Hao dulu. Yuhao pergi semakin dalam ke istana. Segalanya tampak seperti biasa. Deteksi spiritualnya hanya berjarak 100 meter darinya. Dia tidak melakukan deteksi dalam skala besar. Dia hanya berhenti ketika dia berada sekitar 500 meter dari pusat istana, di mana dia bersembunyi diam-diam di sudut gelap. Pada saat itulah, udara mulai sedikit bergelombang, salju mulai turun dari langit. Pada awalnya, itu hanya beberapa butir salju, tetapi perlahan-lahan angin tumbuh semakin kuat. Semakin banyak kepingan salju mulai turun. Sepetak kepingan salju ditutupi angin kencang. Hanya dalam waktu singkat, seluruh istana diliputi badai salju. Itu aneh. Tapi badai salju ini hanya melanda area pusat istana. Itu tidak bocor ke bagian lain dari Kekaisaran Tianhun. Pada saat ini, orang-orang yang lewat tidak jauh dari istana terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat istana dilanda badai salju. Fenomena seperti ini hanya akan terjadi di utara ekstrim. Meskipun kota Tiando cukup dekat dengan utara dan juga akan turun salju di musim dingin, tidak mungkin ada badai salju di sini. Badai salju ini sangat kuat. Ketika butiran salju menghantam bangunan-bangunan di istana, suara goresan tajam bisa terdengar. Bagian dalam istana berantakan sekarang. Banyak penjaga patroli terluka oleh badai salju. Selain itu, suhu di istana turun drastis. Dari yang semula 10 derajat Celcius, suhunya segera turun menjadi negatif 20 derajat Celcius. Kebingungan dan kekacauan di istana memburuk di bawah suhu yang sangat dingin ini. Bayangan melesat terus-menerus di dalam istana. Ada Masro dan Isru jiwa, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan jika mereka di luar. Bagaimana mereka bisa menghadapi perubahan cuaca yang begitu menyeramkan? Beberapa Isru jiwa yang cerdas segera menyadari bahwa masalahnya mungkin ada di langit. Semua orang terbang ke udara untuk menyelidiki. Namun mereka dengan cepat mengalami masalah setelah mereka benar-benar naik ke langit. Semakin jauh mereka pergi, semakin kuat badai salju itu dan angin kencang bertiup ketika alat jiwa tipe terbang mereka tidak bisa mendukung mereka lebih jauh. Banyak Isru jiwa secara langsung didorong mundur dan jatuh ke kematian yang menyedihkan. 3 pria tua muncul di atap yang relatif tinggi di dalam istana kekaisaran. Salah satunya adalah iblis Feng Hao Dolo yang pernah dilihat Wu Yuhao sebelumnya. 2 lelaki tua lainnya tampak jauh lebih normal. Dan 9 cincin roh berkedip di setiap tubuh mereka. Itu adalah 3 Feng Hao Dolo Wu Yuhao. Masih bersembunyi di sudut gelap. Tetapi dia bisa mengamati semua yang terjadi di sekitarnya dengan deteksi spiritual. Tidak ada keraguan bahwa badai salju ini datang dari Raja Beruang Es. Eksekusinya sangat mirip dengan bagaimana ia di Ultra Extreme. Raja Beruang Es diam-diam meninggalkan kota Tiando sebelum dia mengikuti instruksi Wu Yuhao. Dia naik ke langit dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh alat jiwa pengintai itu. Dia terbang lebih dari 4.000 meter di atas langit, jauh lebih tinggi daripada yang bisa dicapai oleh alat jiwa pengintai. Sebelum terbang di atas istana dan melemparkan badai salju ke tanah. Ini adalah kekuatan individu tingkat atas Raja Beruang Es.
Belum seperti limit Doulo, tetapi kekuatannya sebanding dengan peringkat 96 atau 97 Doulo Transcendent. Lebih jauh lagi meskipun kendalinya atas es dan salju, tidak setinggi permaisuri es atau permaisuri salju yang bisa mengendalikan es pamungkas. Itu masih cukup untuk badai salju mencapai 100 derajat di bawah nol. Itu angka yang sangat menakutkan. Itu adalah ancaman bagi para warga normal. Itu benar-benar ancaman besar. Seorang Mas Roh jahat menurunkan suaranya dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Kepala Aula Kebajikan Termasyur Jing Hongchen, orang yang berdiri di tengah-tengah tiga lelaki itu, setelah mengejutkan adalah seseorang yang sangat dikenal oleh Wu Yuhao. Itu adalah Jing Hongchen, pemimpin Aula Kebajikan Termasyur Kekaisaran Ryu. Jing Hongchen tidak berada di Aula Kebajikan Termasyur selama ledakan dahsyat di Kota Bercahaya. Dia bersama kedua cucunya saat itu. Mereka terluka parah selama kompetisi akbar, jadi mereka menerima perawatan dari dokter kekaisaran. Jing Hongchen melindungi di sisi mereka. Dengan demikian mereka berhasil menghindari bencana. Meski begitu, ledakan besar itu memberikan pukulan besar dan berat bagi Jing Hongchen. Aula Kebajikan Termasyur benar-benar hancur dan keseluruhan pekerjaan yang telah menghabiskan darah dan keringat seumur hidupnya terkubur di bawah puing-puing begitu saja. Selain cucunya yang terluka parah, ia jatuh sakit karena pukulan itu dan bahkan kultivasinya terpukul setelah pemulihan bertahap. Dan di samping fakta bahwa Sutianran masih sangat bergantung padanya, setelah naik ke tahta, emosinya perlahan-lahan dapat pulih. Jing Hongchen di sini sebagai pemimpin kota Tiando. Setelah mereka menaklukkan ibu kota Kekaisaran Tianhun, kota Tiando adalah salah satu kota besar paling populer di benua Doulo. Selanjutnya, tempat ini adalah lokasi strategis yang sangat penting dalam invasi Kekaisaran Ryu di benua ini. Sutianran secara pribadi memberi perintah agar Jing Hongchen menahan benteng di sini, menunjukkan kepercayaan Sutianran padanya. Perang dimulai dengan sedikit tergesa-gesa dan Aula Kebajikan Termasyur Kekaisaran Ryu masih dibangun ulang. Kekaisaran Ryu harus menanggung beban besar dengan memulai perang ini, dan meskipun mereka telah unggul di bawah strategi pertempuran Jushi yang luar biasa, jalur pasukan mereka lebih lambat. Mereka membutuhkan tentara untuk berjaga-jaga atas wilayah yang telah mereka taklukkan dari Kekaisaran Tianhun, sementara mereka harus melawan serangan yang tersebar di wilayah taklukan, serta melawan sekte-sekte tertutup yang disembunyikan di dalam kegelapan. Mereka menghabiskan banyak sumber daya dan manusia setiap hari, dan itulah alasan mengapa Kekaisaran Ryu telah menyalurkan dan memobilisasi sebanyak mungkin sumber daya dan sebanyak mungkin kekuatan yang bisa mereka gunakan untuk berperang. Jing Hongchen adalah seorang instruksiwa kelas 9 yang setia pada Sutianran, dan dia secara alami diberi tanggung jawab penting. Namun Gereja Roh Kudus mulai menjadi semakin keterlaluan dalam Kekaisaran Ryu. Pemimpin tertinggi mereka telah meminta agar seorang Mas Roh dari Gereja Roh Kudus diberikan posisi sebagai wakil pemimpin kota di kota besar manapun yang ditaklukkan oleh Kekaisaran Ryu. Komandan senior Kekaisaran Ryu pada awalnya menyatakan penolakan terhadap permintaan itu, namun Gereja Roh Kudus terlalu kuat, terutama karena mereka memiliki dua limit Doulo. Mereka sangat berguna untuk invasi Kekaisaran Ryu, sehingga Sutianran tidak punya pilihan selain untuk mengakomodasi tuntutan mereka. Dia tahu bahwa Gereja Roh Kudus agak terlalu besar untuk kontrol yang efisien, tetapi dia tidak punya pilihan karena dia ingin memperluas wilayahnya. Strategi yang dimiliki Sutianran di dalam hatinya sebenarnya sederhana. Dia ingin terus menggunakan Gereja Roh Kudus untuk memperluas wilayah Kekaisaran Ryu. Dan dengan berlalunya waktu dan dengan berlalunya perang, kekuatan Gereja Roh Kudus pasti akan dikeluarkan terus-menerus. Gereja Roh Kudus adalah organisasi para Mas Roh jahat. Mas Roh jahat memang kuat, tetapi pada saat yang sama Mas Roh jahat yang kuat memiliki masalah mereka sendiri, masalah pengisian jumlah mereka. Gereja Roh Kudus hanya mencapai skala yang mereka miliki hari ini setelah mengumpulkan kekuatan mereka selama ribuan tahun dalam kegelapan. Itu tidak dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Begitu mereka mengalami terlalu banyak kematian dan kerugian, kekuatan mereka secara keseluruhan akan terus melemah. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.